Gua ada channel. Jir, lu lagi bengong aja lu, ngapain? Itu memang, gua lagi ngopi aja ini. Kenapa lagi lesu amat? Ya lu sendiri emang keadaan begini Cung. Lu kopi apaan? Lu ngopi apaan ini, Jir? Ya kopi hitam dah supaya hati saya. Ya Allah. Lagi nikmatin kopi. Ya, lu ada channel nggak? Kita ngopi-ngopi tempat yang enakan di kita, yang rasanya kelasan dikit gitu. Jangan lagi ngopi sasetan mulu. Lu ngajak gua Cung. Ya iya, lu ada channel nggak di tempat buat kita ngopi-ngopi yang lebih enak gitu? Nah nih, gua udah percaya sama Rancung. Kalau Rancung memang udah ngajak gua kemana-mana, ukurannya nih, dompet gua nggak bakal kekurangan. Modal lambung doang nggak ini? Mana sih bang? Bener lu enak nih. Lu belum tahu Cung, gua udah bilangin. Ini kopi bukan sembarang kopi Cung. Ini bukan kopi cekecek. Gitu bang? Wah ini lu pokoknya kalau udah minum sekali ukurannya nih lu bisa ngeliat janda. Oh iya. Tuh bang, kalau udah minum nih kopi nih. Nggak kalah nih sama yang di mall-mall. Wow, bahkan ini lebih dari mall. Gitu Cung kalau mau tahu. Ayo deh buru-buru. Nah, nih Cung nih tuh. Abang Oji, selamat pagi. Aduh, nih Bang Oji nih Cung nih. Gitu. Oh, Tuh lihat kopi-kopinya. ini masih utuh ini. Ini masih utuh nih Bang Main. Rancong. Lihat tuh nanti prosesnya ada yang digiling. Nih yang udah digiling nih. Udah digiling Bang Oji ya? Iya betul. Tapi kalau ada yang mau kopinya doang kagak digiling boleh nih bang? Boleh dipapak aja lu makan. Nih tuh. Ada jangan kita tanya-tanya nih. Siap. Lagi Bang Oji masih ada tuh lagi bikin kebab itu. Iya. Oh ada kebab juga Cung. Menjual kopi menjual kebab. Ayo kita tanya-tanya dulu. Tanya. Ya Bang Oji. Ya, Bang Oji, bikin wah, kebab nih, Bang Oji ya. Ini Bang Jir. Bang Oji, istilahnya apa ya? Ini nama kedai ini dari mana nih bang? Ini Sawarma Kebab. Ini Pams Coffee. Oh, iya, Ini jadi- inspirasi dari mana nih bang? Jadi kalau Palms Coffee ini nama kedainya. Oke. Nama kedainya nih, Bang Betul. Oji. Nama kedainya kalau shawarma kebab ini menu varian, ada makanannya, ada minumannya. Jadi kayak di sini kita pasang pamflet menu, ada cappuccino, ada Oh ini Bang ininya nih Bang ya? Iya. Jadi ini ini menunya kalau nih. shawarma kebab ini dia sebagai nama makanan, bukan nama kedainya. Oh gitu. Jadi Oji ini, Bang Oji yang nggak sekedar kopi doang yang jual ya. Betul, ada Ada jual juga makanan. ini kebabnya. Kebabnya namanya Sawarma. Tuh Bang Sawarma Rancong. Kebab. Bang Oji ini dagang kopi ya ini juga kebab juga dari kapan tuh Bang Oji? Kalau dagang ini mulai dari akhir tahun 2017. Iya. Udah Jadi lama itu juga ya. kotokan juga tuh. Iya, jadi itu kita dagang mulai dari pakai meja dulu. Jadi dari masih pakai meja segini, itu juga dulu ya modal seala kadarnya aja lah. Jadi yang penting cuma ada alat kopi sama gilingan manual itu Ada seala gilingan kadarnya. manualnya. Jadi Oh, kita gitu. dulu tuh niatnya sebenarnya bukan dagang, kayak cuman nyari simpatik orang aja buat datang dulu. Buat datang dulu. Iya, Biar nah tahu ketika dulu dah itu, istilahnya. ketika dia udah cobain enak, nah akhirnya kita makin rame dan akhirnya dari modal sedikit itu kita bisa putar lagi akhirnya kita jadi Toyota kayak gitu. Jadi selama 3 tahun dari tahun 2017 akhir sampai sekarang itu udah bisa jadi kayak gitu. Oke. Ini ide bisa dagang akhirnya kopi, kebab itu terinspirasinya dari mana nih Bang Oji? Kalau Misalnya bisa sampai dagang ya kopi-kopi begini nih, kebab begini. Ini kan ya sebenarnya hal yang emang lagi in juga nih gitu. Idenya muncul bagaimana ini? ya jadi ceritanya ini kan emang kebetulan kita juga kerjanya di bidang bagian kopi juga. Oh, Jadi mereknya Atit gitu ya, Mas. ya, pokoknya di salah satu Pantesan bisa mana tuh bilang Iya, ngeracik iya, kopi iya, bla bla iya. bla. di salah satu kedai kopi, jadi kita coba cari gimana caranya. Kan kita kadang ngeliat-ngeliat nih kayak lagi jalan-jalan sore ada orang jual minuman tuh kayak warna-warni, itu laku rame kayak yang apa ada kantong-kantongannya tuh minuman. Nah minuman sekarang gitu ya, kita iya, juga iya. pengen
bikin varian yang lain juga daripada yang lain. Jadi kan kalau dia pilihan itu, nah kita lebih ke kaum anak muda sama bapak-bapak. Jadi kayak kita kenapa milih ide ini? Jadi kayak setiap anak-anak atau ya setiap keluarga yang datang nih, sekeluarga gitu, datang anaknya biasanya sama ibunya pergi belanja, bapaknya mau pergi sini. Bapaknya nggak bisa. Iya, jadi bahasanya tempat tongkrongan bapak-bapak. Gitu. Emaknya sibuk belanja, biarin dah gue ngopi aja di sini. Ngopi gitu. yang anteng dah, udah ngopi, udah lagi ya. Iya, gitu. Lu mau belanja yang namanya bodoh. Iya, gitu. makanya kalau udah belanja, apalnya diputerin doang. Ya, dan juga lagi di samping ada kopi, jadi kan biasanya orang kalau setiap ngopi itu pengen ada cemil-cemilannya makanannya. Betul. Nah makanya di sini kita juga sediain kebab. Jadi kenapa kebab? Karena kebab itu ya bisa dibilang buat sarapan juga. Itu udah termasuk sarapan. Apalagi ini Karena pagi-pagi ya. Iya, biasanya kan orang ada yang pengen variannya pengen beli nasi uduk, beli apa, kan kita juga nyediain sarapan juga. Jadi bahasa Inggrisnya tuh dibilangnya breakfast lah gitu, bahasa gaul gitu. Breakfast Jis. Apaan breakfast? Makan pagi-pagi. Makan pagi. Kalau gua tuh kalau makan pagi sarapan. Udah. Bukan mindo ya? Bukan minum siang. Iya, gitu. Iya, ya. Kalau orang Betawi kan bilangnya lunch, makan siang ya. Itu Kalau bahasa orang lu. Belanda bilangnya. Kalau bahasa gua mah sarapan udah gitu. Iya, iya, Jangan di mindo. ribet Oke, udah. oke. Gitu. Sip, sip. Nah, Bang Oji, ini proses pembuatannya gimana nih, Bang? Kan biasanya ini begini banyak banget nih. Menunya banyak, prepare-nya kan pasti ribet banget nih. Proses persiapannya di sini juga digiling-gilingannya kayaknya masih manual ya, Bang ya. Kalau yang saya sering lihat kan tinggal pencet begitu doang udah turun dah tuh kopinya. Ini gimana nih, Bang, prosesnya? Ya jadi kalau untuk prosesnya ini sendiri kita kan karena masih menggunakan alat manual, kenapa kita pilih? Karena alat manual ini kita pilih di samping nggak dikasih listrik. Jadi kan kita dagang udah ngampar aja dah. Ngampar aja dah. Enggak ada listriknya ya. Makanya kita cari ide gimana caranya nih nggak pakai listrik tapi bisa dapat rasa yang kayak pakai listrik. Originalitasnya tetap dapet ya. Nah, makanya kita pakai alat ini nih. Ini nih. Iya, ini namanya Kaflano Compresso. Kaplano kompreso. Iya, Kalian kali kata. Ini merek Gua enggak luar paham gitu. Nah, jadi alat ini dia jadi bisa jadi kayak bisa bikin rasa kopi yang lebih strong sama kayak pakai mesin. Gitu. Jadi kalau di tempat-tempat kayak gini kita biasanya selalu manual, dari gilingannya manual. Gilingannya. Dari apa? Tempat itunya juga biasanya kan diplastikin ada alatnya. Oh, yang kayak press ya gitu, di press gitu. Nah ini karena kita nggak ada listrik, jadi kita pakai yang domik seperti ini. Jadi kalau untuk pembuatannya itu sih bisa dibilang agak lumayan memakan waktu. Biasanya makanya kita sambil nunggu biar orang nggak bete juga, ya kita ajak ngobrol. Jadi kita bikin sambil ajak ngobrol. Jadi yang beli pun ngerasa deket. Ya, ya, yang beli pun ngerasa sama kita udah jadi kayak CS, padahal kita nggak kenal kan. Iya. Siapa lo? Gitu ya. Nah di samping itu juga dia juga jadi nggak bete. Jadi kayak nunggunya itu kan biasa ada orang nggak sabaran, Mas udah belum. Kalau kita ajak ngobrol kan dianya juga nggak bete. Kita hanyut. Betul. Tahu-tahu minumannya udah jadi. Karena memang yang udah kita ketahui pembeli adalah raja. Betul. Nah terus Bang Oji ini dagang gini nih, Bang Oji dari jam berapa tuh biasanya? Nah kalau dagang kita mulai dari start tuh dari jam 6 pagi. Dari jam 6 pagi? Sampai jam 10 siang biasanya. Jam 10 siang udah sepi dari. Nah udah gitu kita juga jualnya setiap hari Minggu aja karena masih belum ada yang bantu-bantu buat buka setiap hari sih. Jadi cuman baru bisa di hari Minggu aja. Soalnya kan kalau dagang kopi kayak gini nggak bisa kayak, maksudnya bahasanya kita nggak bisa asal aja. Kalau asal sama aja kayak kita ngasih orang kayak kita dapat sesuatu, cuman kita ngasih ke orang sesuatunya nggak enak. Sesuai. Iya betul. Nggak sesuai dengan apa yang dia kasih. Jadi intinya Bang Oji itu tetap pengen menyajikan sesuatu yang khas dan orisinil ya. Betul. Dari kopinya yang masih dari yang lebih digiling. Gitu. Iya betul. Jadi tetap si consumer juga ngerasa emang bener-bener ini taste yang emang bener-bener bukannya sasetan dah. Walaupun dia nunggu lama tapi nggak kecewa gitu. Betul. Terus nih dagang di mana aja nih Bang begini nih Bang? Kalau untuk dagang kita selama ini masih di pasar-pasar pagi aja sih. Masih pasar pagi aja. Jadi paling di Tanah Kusir atau enggak di sini, kalau daerah sini kan di sekitar Kalibaru. Ini Kalibarunya. Kita Kalibaru. Biasanya kita jual di Tanah Kusir karena Gusuran itu Bang ya? Betul, di Gusuran. Jadi kita kadang pindah-pindah aja. Sebenarnya minggu ini di sana, ntar minggu ini jadi pindah-pindah aja. Berarti nanti ke depan ada rencana buka cabang juga dong Bang ya? Di sono ada, di sini ada dong Bang. Niatnya sih rencana pengen. Cuman emang sekarang nih masih nyari-nyari orang dulu sih. Terus rencana abang mau buka cabangnya tuh rencana nih mau di mana tuh Bang?
Baru Ya. rencana nih nggak apa-apa, planning dulu Ya dah. kalau untuk planning sih pengen di ya sekitar daerah Ujami dulu. Karena kan dari dekat dari tempat tinggal tuh. Oh. Nah, jadi nanti kalau di situ udah kelihatan habitnya, udah maksudnya kelihatan lebih rame atau gimana, kita kan bisa coba di daerah lain. Biasanya kan kalau kayak yang beli itu biasanya orang dari mana-mana nih bisa beli. Buka dong di tempat dekat rumah saya, dekat rumah saya. Nah, itu udah mulai pada itu tuh, Bang, ya? malah bisa jadi relasi, Bang. Betul, Jadi kita sebenarnya nyari relasi itu kadang nggak susah, dari yang beli pun itu bisa jadi relasi gitu. Gitu. Oh iya. Jadi ini kalau kopi ini yang dibuat nih, kenapa nggak kopi yang praktis aja sih, Bang? Kan orang tuh banyak tuh yang pengen kopi, ya kopi sasetan aja juga jadi gitu. Kenapa milih kopi yang prosesnya manual, yang udah dosin ini kan makan waktu, ribet dan lain sebagainya. Kenapa Abang pilih jalur ini gitu dibandingkan jual kopi-kopi yang sasetan yang udah kasih air panas beres udah. Ya karena gini, selama ini kan yang kita tahu kalau orang mau minum kopi yang dia tuh cuma apa? Tinggal taruh kopi, tinggal kasih air panas. Betul. Itu simpel tuh, Bang. Itu sih Langsung jadi. itu yang orang tahu. Cuman yang sebenarnya kita juga jual kayak gini sekalian kasih edukasi sama yang beli. Jadi gini, yang namanya kopi itu kan yang orang tahu kopi itu pahit, manis, sama ada susunya udah itu doang. Iya. Nah, sekarang kalau kita jual gini kan kita bisa kasih tahu ini yang namanya sari kopi itu gini, itu namanya espresso. Gitu. Terus ada lagi espresso kita kasih tambahin air itu namanya black coffee. Black coffee. Iya sebenarnya sama disebutnya kopi hitam karena emang mungkin ada beberapa orang yang ngerti kopi itu disebutnya black coffee. Kayak ke orang sono ini kita Iya, jual iya. black coffee, padahal kopi hitam udah begitu. Iya gitu. Jadi Iya. kita juga kita suka ngasih maksudnya ngasih saran ketika orang bertanya, "Bang, kalau kopi yang enak tuh gimana sih nyeduhnya atau gimana caranya?" Jadi kalau dia yang punya alat, kita kasih tahu cara nyeduhnya tuh pakai alatnya tuh gimana, ada timingnya. Tapi kalau dia yang cuman sekedar mau punya kopi tubruk aja di rumah, kopi bubuk. Nah, itu kita kasih tahu cara nyeduhnya yang enak tuh gimana. Jadi orang ngopi ke sini sekalian dia Teredukasi. betul, udah gitu juga nanya keluhan dia tentang pengen dapet rasa kopi yang enak tuh gimana, ntar kita bisa bantu buat kasih. Jadi sebenarnya ketika bikin kopi yang seduh pun yang dari bubuk itu ada tekniknya juga ya. Betul, biar Jadi dapat rasa yang enak. suhunya harus sesuai. Dari Waktu aduknya juga jangan banyak-banyak tuh berapa adukan gitu. Adukan ngikutin anuan, Cung. Tengah aduk pakai kanan segala Iya, macam. Adukannya iya, nih iya. ada proses juga, Bang, ya. Mau ke kanan mau ke kiri. Jangan dua-duanya, mau Jangan kanan aja, kanan, kiri aja tapi gitu ya. pulang tuh aduknya tuh. Iya. Oke. Terus ini kopi ini kayaknya enak banget nih, Bang. Maksudnya rasanya juga nggak kacangan dah gitu. Ini kalau misalnya ada yang mau mesen-mesen gimana nih, Bang? Misalnya gue lagi mau mesen kopinya Bang Oji nih, Pams Kopi nih. Iya. Gimana caranya, Bang? Ya Terima kalau untuk kita sih biasanya buka buat acara-acara kayak acara nikahan atau enggak acara arisan atau enggak acara ulang tahun. Jadi kita bikinnya tuh paketan per barrel. Per barrel apa Iya, tuh, Bang? satu barel gitu. Termos bahasanya. Satu termos. Iya, bahasanya Iya, per iya. satu termos itu bisa buat sampai 150 cup. Itu kalau yang dingin kita hargain 350.000. Terus kalau yang panas harganya 400. Jadi selisih 50.000 karena ya biasa mahal dari gelasnya lagi. Oh, jadi Bang Oji biasanya nggak sekedar dagang begini doang nih. Betul, Jadi kayak buka. emang siap ya. Betul. Siap nerima order. Betul. Tuh, Cung, lu mau nikahin gak anak lu? Tuh, Hah? nyunatin dulu kali. Oh, nyunatin dulu tuh. Mau nyatin boleh tuh, Cung. Iya, Mau Bang iya, Oji iya. kali. Kopi ada, makanan aja kan lengkap. Buset. Bang Rancung hajatan kopinya nikmat banget nih. Bener-bener. Tuh, gitu. Musiknya pakai seriosa, kopinya Italiano. Italiano, gitu. Makin oke dah, Cung. Iya, Terus agak iya, lu iya, dianggap iya. orang sono Anda pokoknya nanti. Iya, iya, Gitu. iya. Boleh-boleh Anda. Emang enak, lu nggak salah nggak main-main. Nih pemirsa, nih jadi inspirasi buat kita semua. Oji ini anak muda yang masih, ya ibaratnya masih belia lah. Dia mau kerja di suatu perusahaan besar, tapi tetap nyempetin, nyibukin waktunya buat usaha. Ini adalah contoh yang positif. Kalau lu nggak manfaatin usia muda lu siap-siap usia tua lu bakal susah. Kalau lu manfaatin masa muda lu buat hal-hal positif, buat lebih produktif, ya insya Allah
usia tua lu bakal lebih sejahtera. Nah nih, gue mau ngerasain kopi produk Bang Oji. Cung, Mata lu mau copot bang? asli, rasanya enak banget gitu. Ini benar-benar kopi yang kayak di mall-mall, tapi harga kaki 5. Nih, kopi Bang Oji. Asli, lu kalau udah sekalinya ngopi di tempatnya Bang Oji, lu bakal datang lagi dah. Ya, jangan lupa nih, ini gua rasain lagi. Hati-hati kecanduan ya bang ya. Lele cung. Asli cung. Oke. Ya, jangan lupa buat seluruh pemirsa Ulu Junami TV, jangan lupa tonton terus videonya, like and subscribe. Demikian liputan gua sama Bang Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bang Lancung